Tuhan, Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Yesus. Yang termanis, yang terbaik, hidup ini tanggap lebih dari segalanya, tak kasih senyum kepadamu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan katamu. Engkaulah Yesus Tuhan katamu. Kau yang terindah, hidup ini tiada Tuhan yang seperti Engkau, dan berkata penuh kemuliaan. Kau yang termanis, agak lebih dari segalanya, takkan setia padaku.
Jemaat saja katakan bersama Tuhan. Sembah ya Allah, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajamu, sembahkan Allahmu, tinggikan namamu selalu, sembah Dia. Kaulah Yesus Tuhan yang ikut sembahkan. Tinggikan nama Allah, tiada lutut tak menyembah Yesus Tuhan Rajamu. Sekali lagi ikut sembahkan. Ya Allah, Dia kan megah. Kaulah Yesus Rajamu, kaulah Yesus Tuhan Rajamu. Sekali lagi katakan kaulah Yesus Tuhan. Kaulah Yesus Tuhan Rajamu. Haleluya. Selamatkan ya aku,
Dengan penuh kasih Bapak Pendeta Benyamin akan membuka ibadah kita dalam doa. Tinggikan namamu selalu, sepalidah yang mengagum. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mohon kepada-Mu, sucikan dan kuduskan kami, melayakkan kami ya Bapa, untuk datang kepada Engkau di dalam masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, menyerahkan segenap hidup ini, roh tubuh jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan Tuhan tolong Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau yang saat ini datang untuk menghadap hadirat Engkau. Pimpin dari awal dan akhirnya, turunkan suasana surga dalam kehidupan kami. Turunkan untuk saat ini, turunlah Engkau ya Bapa, bersama-sama berhadirat di tengah-tengah umat-Mu untuk saat hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan Engkau, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami awali ibadah saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Mari kita mau sapa saudara-saudara kita, berikan senyuman yang paling manis untuk saudara-saudara kita. Haleluya. Kita mau letakkan beban hidup kita sejenak. Kita mau serukan nama Yesus, karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya. Haleluya. Nyatakan tergoyahkan. Nyatakan terkalahkan, rindu dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan segala kuasa tunduk dalam namanya. Tuhan maaf. Kami udah jadi patung pakai petir. Kuasa ada sekarang. Haleluya. Jangan akan tergoyahkan. Nyatakan terkalahkan, kali serukan namanya. Tuhan dalam namanya. Maria segala serukan namanya.
mataku melihat kabar di atas kami. Kalian katakan serukan namanya. Tuhan ada segala waktu lalu makin nyata berkata di atas segala Yesus nama silakan. Masalah dalam kehidupan kita boleh besar, namun yang harus kita percaya bahwa Tuhan Allah kita lebih besar daripada masalah hidup kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini tiba saatnya kami memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Mari Bapak Engkau akan menguduskan tangan-tangan yang akan terulur. Biarlah persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan dan bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di bumi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit tinggi, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu terlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai biru, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai biru, kepak sayap-Mu, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Sama Tuhan tidak akan mampu terbang bagi Raja Wali mengatasi setiap persoalan dalam hidup kita. Haleluya. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah yang gelap, Tuhan berjanji tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong kita, menopang kita, dan membawa kita terbang bagikan Raja Wali. Haleluya.
ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Aku dalam ketakutan, di sisiku Kau berkata, jangan takut, Kau ikut menangkan. Kaulah Tuhan yang berdiri atas segala-Mu, Kau ingkari kesediaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bukan melayani pengasihimu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan namun tanganmu selalu menopang hidupku. Jangan ketakutan, di sisiku Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, sekalipun Kau ingkari di sepanjang hidupku. Bukan melayani pengasih, tiada seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tuhan yang benar. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Mu. Kau ingkari kesetiaan, di sepanjang hidupku. Jangan Yesus, Allahku
Tuhan terus berkara atas kami. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan, untuk meneguhkan iman kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari tengah sampai selesainya dalam pimpinan, dalam pengurapan-Mu, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk berkarya di dalam hati, pikiran, dan setiap kami, Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk semua hamba-Mu yang telah melayani, Tuhan terus akan memberkati dan memakai mereka untuk menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada. Memberkati segala usaha, pekerjaan, pendidikan, dan apa yang mereka lakukan dalam rumah tangga mereka, memberkati. Terima kasih Bapa. Untuk selanjutnya kami serahkan setiap kami dalam pimpinan-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Silakan duduk kembali. Di nama Tuhan. Kita tadi sudah menyanyikan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Siapa yang tidak pernah berjalan dalam lembah kekelaman? Semua orang pasti pernah mengalami penderitaan, ya, mengalami tekanan, masalah dalam kehidupannya. Dalam pujian lama mengatakan dunia ini bukan firdaus. Dunia ini bukan firdaus. Ya. Mungkin Pak Nano tahu lagunya, saya nggak tahu lagunya, cuma suku itu yang tahu ya. Itu saya dengar tante-tante saya dulu ya, adik kakaknya Pak Wito yang menyanyikan ya. Kalau mereka berbicara, saling berbicara satu dengan yang lain tentang masalah dalam kehidupan mereka, lalu mereka bersama-sama menyanyikan lagu ini ya. Dunia ini bukan firdaus. Iya. Memang kita manusia ini tidak mungkin untuk tidak mengalami kesusahan. Karena kita ini berada di dunia ya. Dunia adalah tempat di mana manusia itu yang berdosa diusir, dibuang. Ya. Jadi dunia ini bukan firdaus. Jadi tidak bisa kita mengharapkan untuk selalu hidup bahagia, hidup senang di dalam dunia ini ya. Pasti kita mengalami kesusahan, penderitaan, tetapi kita tidak perlu takut. Ya, kita sudah menyanyikan tadi bahwa kita mempunyai Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita selalu indah, tidak ada penderitaan, tidak ya. Pasti kita akan pernah mengalaminya. Ya, di dalam kenyataan kehidupan yang kita rasakan juga ada kita mengalami masa senang, masa susah, masa lahir, masa meninggal, masa sehat, masa sakit ya. Firman Tuhan juga menyatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 ya. Di situ dikatakan segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Dan di dalam ayat pasal 3 ayat 11 dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi meskipun di dalam dunia ini ada masa-masa, ada waktu-waktu susah, senang, bahagia, menderita ya. Tetapi biarlah kita mau bersandar, mau berharap, berlindung kepada Tuhan ya. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Hanya Tuhan yang bisa membuat indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita di dalam Tuhan katanya, Ia akan memberikan kekekalan. Ya, suatu berkat yang luar biasa yaitu hidup kekal bersama Dia di surga. Ya, memang kalau kita berjalan pada masa-masa senang itu akan mudah bagi kita. Tetapi bagaimana apabila kita itu berjalan di dalam masa-masa yang gelap, masa-masa yang susah, masa yang sukar, dalam penderitaan? Mungkin kita kadang-kadang kalau kita sedang nggak ada apa-apa, gampang ya menyanyikan puji-pujian yang kita nyanyikan pada hari ini. Ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak takut bahaya sebab takut. Nyanyikannya gampang, tetapi untuk
ketika kita benar-benar menghadapi masalah itu akan sangat sulit ya untuk kita kadang-kadang bisa menerima atau menjalaninya dalam kehidupan. Ya. Bahkan orang sering kali ya pasti ya mencari jalan keluar dalam kehidupannya. Ada orang yang jalan keluarnya dengan mungkin meluyur ya, mengencer, pergi kemana-mana, mencari teman, berbicara, atau yang ekstrim, yang kurang baik ya, kalau minuman keras, mabuk, ya, lalu apalagi obat-obatan, lari pada narkoba. Bahkan mungkin kalau dalam masalah keuangan mencuri atau mungkin mencari kesuburan seperti pada dukun, terus piara tunggul dan yang lain ya. Ya, itu yang di dalam dunia ini. Ketika menghadapi tekanan masalah tidak tahan, cepat-cepat inginnya keluar dari masalah, bahkan yang lebih ekstrem lagi bunuh diri ya, sudah gampang gitu ya. Tetapi sebenarnya bahwa semuanya itu bahkan akan membuat penderitaan yang lebih dalam. Ya. Seringkali mendatangkan penderitaan yang lebih dalam. Ya. Nah, kita akan ketika menghadapi masalah kita akan mencari solusi untuk diri kita menurut pikiran kita sendiri. Tetapi biarlah kita senantiasa mengingat bahwa kita mempunyai Tuhan. Ya. Biarlah kita menyadari, kita selalu mengingat bahwa Allah dapat melepaskan kita ya dari segala masalah, tekanan. Ya. Biarlah pada pagi hari ini juga firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita mempunyai Tuhan. Ya. Dan apabila kita mengizinkan Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita, Dia dapat melepaskan kita. Ya. Dan Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan. Ya. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 26 sampai 29, akan bacakan. Di situ Musa menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 33 ayat 26 sampai 29 dikatakan, tidak ada yang seperti Allah. Hei Yeshurun itu kata lain dari Israel ya, atau umat Tuhan kalau kita katakan sekarang ini, karena kita adalah umat Israel rohani, umat Tuhan ya. Dia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Inilah Tuhan Allah. Dia menyatakan dirinya sebagai pelindung dan penolong bagi umatnya. Ya. Nah, dan di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Tuhan ingin bahwa kita umatnya itu berlindung kepadanya. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita akan belajar kepada Daud, ya. Ketika dia mengalami tekanan di dalam kehidupannya, masalah dalam hidupnya, kita melihat di dalam Mazmur pasal 142. Kita akan bersama melihat
Mazmur pasal 142. Kita akan membaca satu versi ini, satu pasal. Kalau sudah dapat baik dan katakan Mazmur pasal 142. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengiringi aku, apabila engkau berbuat baik kepadaku. Oke, ya. Nah, ini disebutkan di permulaan pasal kita tadi, bahwa ini adalah nyanyian pengajaran dari Daud. Jadi Daud memberikan suatu pengajaran ya kepada kita semua ketika dia mengalami tekanan dalam kehidupan, mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Biarlah hal ini juga menjadikan pelajaran buat kita semua ketika kita mengalami masalah tekanan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita salah langkah dalam kehidupan kita yang tidak akan memberikan jalan keluar, tetapi justru menjerumuskan kepada kita, semakin membuat kita semakin dalam kesusahan, dalam masalah. Ya. Nah, ini kita melihat apa yang terjadi ketika Daud menyanyikan pujian ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Dia katakan ayat ini dikatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Jadi ketika dia dalam gua itu kita tidak jelaskan ya di sini ya ketika itu. Yang pasti ketika Raja Daud dari sejarah yang kita lihat, dia berada di dalam gua itu ada dalam pengajaran. Ya. Kalau tidak ada dalam pengajaran, ya dia tidak di dalam gua. Dia di dalam gua itu kan ada musuh yang mengejar sehingga dia bersembunyi di situ. Ya. Dia mengalami ada musuh yang hendak membunuhnya. Di dalam gua menunjukkan juga ketika dia ketika dia di gua Engedi itu, musuh itu bahkan sudah ada di depan pintu gua yang membunuhnya, yaitu Raja Saul. Ya. Sudah ada di depan pintu gua. Jadi artinya bahwa Daud kalau di gua itu berarti sudah apa? Itu maut ya. Sudah tinggal sekejap saja dia mati. Di sini kita melihat bahwa di dalam ayat keempat mengatakan ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, dia sudah tidak punya semangat lagi, tidak ada semangat lagi untuk bagaimana apa yang harus dilakukannya. Dia sudah rasanya tidak punya ide, tidak punya apa lagi gitu ya. Ya bahkan dia memohon pertolongan Tuhan karena apa? Dia tidak dapat lagi berbuat di jalan yang harus aku tempuh. Dengan sembunyi mereka masang jerat terhadap aku. Jadi Raja Daud tahu dia itu sedang Daud ya pada waktu itu belum jadi raja. Kalau ada masalah Raja Saul ya, dia musuh itu memasang jerat. Dia tahu, tetapi dia nggak tahu lagi caranya bagaimana untuk mengatasi masalahnya gitu ya. Karena semangatnya sudah sangat lemah, sangat lemah semangatnya. Ya. Kemudian dia juga dalam keadaan yang
ayat yang kelima, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tidak ada lagi orang yang bisa dimintai tolong oleh dia. Dia tidak punya siapa-siapa lagi yang diharapkan untuk memberikan pertolongan pada waktu itu. Bahkan dia sudah menjadi sangat lelah. Di dalam ayat yang ke-7, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Ya. Jadi tidak hanya semangatnya yang sudah sangat lemah, tetapi juga fisiknya juga sudah sangat lemah. Katakan, aku sudah menjadi sangat lemah. Ya. Dia sudah tidak kuat lagi. Ya. Dikatakan, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Dia sudah tidak kuat lagi untuk menghadapinya, tidak punya kekuatan lagi, baik secara fisik, secara jiwanya tidak bisa lagi untuk membela atau mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, keluarkanlah aku dari dalam penjara. Dia merasa bahwa dirinya itu seperti sedang dalam penjara, terkepung, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang dalam penjara ya hanya di dalam situ, tidak bisa keluar lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan tidak punya apa-apa di dalam penjara, tidak punya senjata, tidak punya apa ya. Nah, inilah yang disampaikan Daud pada masa itu, di dalam masa kesesakannya. Dia sudah sangat-sangat tidak memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin kita juga dalam kehidupan akan atau pernah ya, atau mungkin sedang menghadapi masalah seperti ini. Biar kita mau mengingat Daud bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya. Ya. Kita melihat bagaimana Daud menyelesaikannya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud itu menempatkan Tuhan sebagai pelindungnya. Saya baca sebuah artikel dan di situ menyatakan ya, dia menguraikan kata perlindungan dalam kitab Mazmur itu ditulis dalam empat kata bahasa Ibrani ya, dalam 4 kata. Kalau kita cuma 1 perlindungan, seperti kata kasih itu dalam bahasa Indonesia hanya 1, tetapi dalam bahasa Yunani itu ada 4, agape, eros, storge, philia gitu ya. Jadi mempunyai kata yang berbeda gitu. Kalau ini penyataannya, kalau kasih Allah ya agape gitu. Kalau kasih antara sesama itu storge, kalau kasih suami istri itu eros, jadi berbeda-beda. Dan di kitab Mazmur ini ada 4 kata untuk perlindungan. Yang kata pertama dengan kata cacah, yang artinya berlari untuk memperoleh perlindungan. Jadi perlindungan adalah tempat untuk dimana kita itu berlari untuk dapat melindungi, dan di situ ada sesuatu atau orang yang melindungi, gitu ya. Itu tempat perlindungan, ada yang melindungi dia. Itu tempat perlindungan, ya. Dan juga artinya juga tempat mengutarakan semua keluhan, kita kata perlindungan dalam kata cacah. Itu artinya bahwa kita bisa mengutarakan semua isi hati kita. Jadi kalau kita manusia itu seringkali bocor, ya. Seringkali bocor. Kalau kita cerita teman-teman kita mungkin akan diputar pada yang lain, gitu ya. Bisa bocor, tetapi kita punya Tuhan tempat kita berkeluh kesah yang aman, gitu ya. Lalu kata kedua yaitu macatya, artinya perlindungan yang memberikan keteguhan. Jadi perlindungannya itu memberikan kita itu keteguhan, ya. Perlindungan yang pasti, perlindungan yang teguh, gitu ya. Sehingga membuat kita menjadi teduh ya dalam hidup ini ya. Nah, kalau kita mengingat cerita yang lalu ya, ketika Gunung Merapi meletus, ada beberapa wartawan yang
mereka berlindung di tempat perlindungan bunker yang dibangun di sana ya. Dan tetapi apa yang terjadi ketika mereka berlindung di sana, mereka mati di sana ya. Nah ini namanya perlindungannya itu tidak benar-benar bisa melindungi ya. Inilah dunia, ini manusia. Tidak ada satupun yang dapat melindungi dengan jaminan 100%. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan yang terbukti di dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, Raja Daud mengatakan, Mazmur mengatakan dalam Mazmur 46 ayat 1 bahwa perlindungannya itu terbukti. Jadi kita tidak perlu khawatir. Perlindungan dalam kata saja artinya bahwa perlindungannya itu sangat terbukti. Lalu dengan kata manop, yang artinya suatu pengasingan diri. Ya. Jadi kalau kita pengasingan itu adalah di mana kita berlindung sehingga dari mara bahaya, sehingga kita itu di situ terlindungi, terbebas dari bahaya. Bisa kata di suatu daerah di Indonesia gitu ya, mengalami masalah, lalu dia itu pergi ke luar negeri untuk mencari perlindungan, mengasingkan diri di sana, itu mendapatkan perlindungan dan terbebas dari bahaya, seperti itu ya. Itu artinya, dan memperoleh jalan keluar atau solusi. Jadi kalau kita mungkin berbicara kepada orang, kita bisa mungkin berbicara, tapi mungkin juga nggak ada jalan keluarnya. Orangnya juga belum apa yang harus diberikan ya untuk jalan keluarnya. Tetapi di perlindungan Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ya, selain melindungi, membebaskan dari bahaya, juga memberikan jawaban. Kemudian kata misgab. Misgab itu artinya tanam. Ya, orang zaman dulu kalau rumahnya mau teguh dia dibangun di atas batu karang, itu supaya kuat ya. Mungkin tidak seperti sekarang ini ya. Sekarang ini orang-orang pandai dengan membuat dasar yang kuat dari besi, dari beton gitu ya. Kalau saya melihat rumah depan itu dibangun pak di sini gede-gede itu ya, ini rumahnya kuat ini mesti ya. Nah, kalau orang zaman dulu dengan batu karang, sekarang juga mulai batu karang mulai dipilih ya. Di Maluku itu batu karangnya diambil untuk bahan bangunan katanya ya. Tapi pemerintah di sana tidak membolehkan karena itu adalah rumah bagi binatang laut ya, sehingga mereka bisa mati ya. Nah, misgab artinya batu karang ya. Suatu tempat perlindungan yang kuat dan teguh. Bahkan misgab juga dapat diartikan tempat yang tinggi, tempat yang tidak dapat dicapai. Jadi Allah yang maha tinggi itu bisa membuat kita menaruh kita di suatu tempat perlindungan yang sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kita. Itu artinya betapa luar biasanya Tuhan Allah kita ya. Karena dia ada Allah yang maha tinggi. Kita tidak akan terjangkau oleh musuh-musuh kita. Tuhan dapat melindungi kita seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu Daud mengatakan di sini, engkau tempat perlindunganku. Ini jalan keluar yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Engkau lah membuat Tuhan itu sebagai pelindung bagi kehidupan kita, dalam kehidupan kita, dalam masalah kita. Nah, tetapi perlindungan Tuhan itu tidak hanya kita tahu saja ya, tapi kita harus melakukan tindakan sebagai orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Yaitu kita harus membiasakan diri berbalik ke arah Dia dalam setiap kebutuhan kita ya. Seperti yang dilakukan Daud pada waktu ini dalam pengajarannya ini ketika dia mengalami masalah. Kita melihat di dalam ayat yang kedua, di situ apa yang dilakukan Daud dalam usahanya untuk berlindung kepada Tuhan. Dia katakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Jadi apa artinya ya dengan nyaring berseru-seru? Artinya dengan kesungguhan hati, dengan kepercayaan yang teguh
hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Jadi dia berseru-seru, dia nyaring dengan kesungguhan hati. Ya. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama kepada Daud ini. Mari kita seru-seru dengan nyaring, dengan kesungguhan hati, dengan kepercayaan yang penuh hanya kepada Tuhan saja. Karena dialah satu-satunya yang dapat menolong kita. Lalu di dalam ayat yang ketiga, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku seperti lautan ke hadapannya. Dia mencurahkan segala isi hatinya, segala permasalahannya hanya kepada Tuhan. Ya. Dengan ini juga menyatakan bahwa dia pasti tidak ada yang disembunyikan dari Tuhan, karena dia memberikan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang biasanya disembunyikan adalah dosa, ya. Sehingga kita tidak memberitakan kepada Tuhan kalau ada kesalahan karena dosa-dosa kita. Kalaupun ada, kita harus jujur kepada Tuhan, mohon ampun kepada Dia, ya. Sehingga Tuhan itu akan mengampuni dan menyelesaikan masalah kita. Kita harus jujur, kita harus mencurahkan segala apa yang ada di dalam hidup kita kepada Tuhan dan membuang yang tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ya, kata bagianku di negeri orang-orang hidup ini menyatakan bahwa Tuhan, engkau itu adalah bagian dalam kehidupan saya, dalam dunia ini, negeri orang-orang hidup, artinya dalam kehidupan sehari-hari ini. Memang Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata karena Dia roh, tetapi Tuhan itu bisa kita rasakan dalam hati kita. Tuhan itu kuasanya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita seperti Daud itu menyatakan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya ketika di gereja doa kita itu berhubungan dengan Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, mari kita nyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, ya, dalam dunia ini. Tuhan itu ada menguasai dalam dunia ini. Ya, mari kita menjadikan Tuhan itu bagian dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia ini. Nah, kemudian yang ayat yang ke-8, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Jadi ini menunjukkan Daud ini mempunyai komitmen. Tuhan, kalau engkau nanti akan menolong aku itu akan memuji namamu. Jadi aku akan memuji engkau, akan memuliakan namamu, gitu ya. Jadi ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita pasti semua pernah ditolong oleh Tuhan. Jangan hanya ketika dalam susah saja datang kepada Tuhan, dalam kesedihan, tetapi kita semua sudah ditolong oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus memuliakan Dia dalam hidup kita. Nah, inilah yang diajarkan oleh Daud, ya, kepada kita semua untuk berlindung kepada Tuhan. Berlindung tidak hanya untuk diketahui, tetapi berlindung itu ada dalam tindakan. Tindakannya yaitu berseru kepada Tuhan, ya, mempercayai hanya kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita semuanya kepada Tuhan, mengakui segala perbuatan kita yang mungkin yang ada yang dosa, lalu menjelmakan Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan menjadikan Tuhan itu bagian hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita terus memuliakan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Raja Daud dalam pengajarannya kepada kita. Mari kita akan belajar ketika mengalami kita masalah di dalam kehidupan kita, tekanan dalam kehidupan kita, hanya Tuhan, ya, satu-satunya yang dapat menolong kita. Dan dari pelajaran ini kita belajar Allah adalah tempat perlindungan kita. Dialah yang menyembuhkan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-Nya, dideritanya di atas kayu salib. Jadi Tuhan sudah melakukannya semuanya.
segala penderitaan, segala kesesakan kita itu sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Hanya Dialah yang bisa menyembuhkan, bisa memberikan jalan keluar, meneduhkan ketika kita mengalami masalah. Mungkin kita ketika berdoa, masalahnya kelihatannya masih sama, tetapi hati kita sudah beda, terasa ada damai yang tentram, teduh ya. Karena Tuhan memberikan keteduhan di dalam hati kita. Dialah yang sanggup menghapuskan segala air mata kita untuk selamanya ketika kita nanti bersama Dia di surga. Nah, sebagai ayat yang terakhir, ini juga yang menjadi ayat pegangan oleh Daud di dalam Mazmur 32 ayat 7. Mazmur 32 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Puji nama Tuhan. Biarlah kita juga menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita, dan Dialah yang akan meluputkan kita, dan kita akan bersorak-sorai di dalam Dia sebagai orang-orang yang dikasihinya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama menyanyikan pujian Engkaulah perisaiku.
kami mempunyai Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tanpa Engkau Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami? Karena kami tidak akan mampu untuk berjalan sendiri Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan untuk pernyataan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang melindungi kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa mentaati firman-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan, hidup berkenan kepadamu, hanya berlindung kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mengampuni jika mungkin kami seringkali melupakan Engkau. Kami sering mencari permasalahan penyelesaian dalam kehidupan kami sendiri Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan menolong kepada kami Tuhan, untuk senantiasa hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Ya, jika mungkin Tuhan pada pagi hari ini ada dari antara kami yang mengalami masalah dalam kehidupan, Engkaulah jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, keteguhan iman di dalam kami Tuhan, bahwa Engkau adalah solusi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih, biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Saat ini Bapa, jika kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar damai, sejahtera, sukacita, kemenangan ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini. Kami serahkan kiranya Tuhan akan memberikan perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu, pengampunan-Mu atas bangsa kami, dan keselamatan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan Pak Jokowi dan seluruh jajarannya dalam perlindungan dan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Tuhan anak-anak-Mu yang menghadapi ujian Tuhan, ujian tengah semester ataupun ujian akhir Tuhan, bagi anak-anak yang akan masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan juga akan menolong untuk mendapatkan tempat pendidikan yang terbaik untuk mereka. Untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dengan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan dalam kehidupan mereka, dengan sukacita dan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang mengalami permasalahan kehidupan. Kiranya Tuhan akan menolong menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama mengucap syukur dan memanjatkan doa kami. Saudara-saudara, engkau ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapa, tumpangkan tangan-Mu atas umat Engkau untuk saat ini. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari Putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus-Nya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita semua. Diberkati rohmu, diberkati tubuhmu, diberkati jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Yesus memberkati.